langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dalam program kesayangan kita Raja Wali Cilik. Kak Christine senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian hari ini. Adik-adik, kalian punya cita-cita, nanti kalau misalnya saya sudah besar, saya mau jadi apa ya? Sudah besar, saya mau bisa apa ya? Nah, Kak Christine yakin kalian pasti masing-masing punya cita-cita. Mungkin mau jadi dokter, mungkin mau jadi guru sekolah minggu yang baik, atau mungkin mau jadi insinyur. Nggak tahu udah Kak Christine ya, kalian semua pasti tahu. Adik-adik, hari ini ya, Kak Sylvia dari Australia, Ibu Sylvia dari Australia akan bercerita kepada kita bahwa Tuhan akan pimpin cita-cita kita, memberkati cita-cita kita, dan juga ya nanti diterjemahkan oleh Ibu Acu. Adik-adik duduk yang manis dan kita lihat sama-sama. Shalom anak-anak, nama saya Sylvia dari Australia. I would like to tell you a story today. I'm sure all of you have a dream what you would like to be when you grow up. Saya ingin menceritakan sesuatu kepada anak-anak hari ini, dan saya yakin anak-anak di rumah pernah mimpi atau punya cita-cita. Nanti saya sudah besar mau jadi apa? And I would like to share how God is really interested in the dreams that you have in your heart. But if you trust Him, He can make bigger dreams and better dreams for your life. Dan saya mau kasih tahu anak-anak bahwa Allah sangat senang sekali adik-adik, anak-anak mempunyai cita-cita, dan Allah pasti menolong adik-adik dalam cita-cita itu. In God's Word, He tells us a special verse here about dreams and desires and trusting in Him. Di dalam Alkitab diceritakan tentang mimpi-mimpi dan apa-apa yang menjadi cita-cita kita, dan percaya kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Psalm 37 verse 4 and 5. Ayatnya kita baca dari Mazmurnya yang ke-37, ayatnya yang 4 dan ke-5. Saya bacakan ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Okay, one day, high on a big mountain, there were many trees. Pada satu hari di atas pegunungan ada banyak pohon. And I can just imagine that there was a mother tree. Dan saya bayangkan ini adalah pohon ya, ibunya pohon ini. And her 3 young children trees. Dan 3 anaknya. Jadi ada pohon ibu dan 3 pohon anak. And on this special day, these trees were talking about what they would like to do and what they would like to be when they grew up to be big trees. Dan pada satu hari mereka bercerita, mengutarakan apa cita-cita mereka kalau mereka sudah besar, nantinya mau jadi apa. This first little tree said, "When I grow up, I just want to be a baby's cradle." Lalu pohon yang pertama bilang begini, kalau saya nanti sudah besar, saya mau jadi ini tempat yang untuk menaruh bayi. Because I've seen people come into the forest with a baby. Karena saya melihat orang dari jauh sambil membawa bayi, seorang bayi. And I think babies are the most beautiful thing in all the world. Dan saya pikir bayi ini adalah anak yang paling bagus sekali di seluruh dunia. But the second small tree, lalu pohon yang kedua, said, "Oh, I want to do something far greater than that." Dikatakan cita-cita saya lain, saya ingin melakukan apa yang lebih baik dari itu. I want to be a large ship. Saya mau menjadi kapal yang besar. And sail on the oceans and carry great treasures. Dan berlayar di samudra dan membawa harta benda. But the third little tree was very quiet.
Tetapi pohon yang ketiga diam saja. And the mother tree said, "And what about you? What would you like to do?" Lalu ibu pohon ini bertanya kepada anaknya yang ketiga, nanti kamu kalau sudah besar mau jadi apa? And the third little tree said, "I'd just like to stand on this hillside and show people the way to God." Lalu anak pohon yang ketiga itu nyaut, saya mau berdiri saja di sini, ada di atas pegunungan ini supaya saya bisa menunjukkan kepada orang-orang jalan kepada Allah. Now many years passed, Lalu tahun-tahun berlalu, and the trees grew into large trees. pohon yang tiga tadi yang kecil-kecil itu sudah menjadi pohon yang besar sekarang. And one day some men came into the forest Dan pada satu hari ada seorang yang datang ke hutan, and started to cut down the first tree. mulai menebang pohon yang pertama. And the tree was so excited and thought, "At last I can become a cradle. Oh, I hope I become a cradle." Lalu pohon yang pertama itu bilang, senang sekali dia dipotong. Wah, sekarang saya akan dijadikan ini tempat bayi, palungan bayi. So they took the tree away and started to cut into the timber. Lalu pohon itu ditebang dan kayunya mulai dipotong. And instead of being a cradle, Dan daripada dibuat tempat bayi yang bagus, they made the tree into an animal's feed box, a manger. tapi ini hanya dibuat jadi tempat makanan binatang. And the tree thought, "Oh no, none of my dreams are going to come true." Jadi seperti palungan, dan pohon itu bilang, aduh tadinya kan saya mau dibuat menjadi tempat bayi itu yang bagus, kok sekarang jadi tempat makanan binatang. And the manger was placed in a dark stable amongst all the animals. Dan tempat makanan binatang ini ditaruh di tempat yang gelap di antara binatang-binatang. And the young tree, who was now a cradle, was very upset. Dan pohon yang pertama tadi dia sedih sekali, aduh saya kok dijadiin ini. But God in heaven, who loves little trees, Tetapi Allah yang di surga yang mengasihi pohon itu, said, "Just wait, little tree, I have a special plan for you." dikatakan, tunggu saja pohon yang pertama yang kecil, nanti saya punya rencana yang baik bagimu. And during the night, Dan- something wonderful happened. Dan pada malam itu sesuatu yang hebat terjadi. In this stable in Bethlehem, Di palungan tersebut, di Bethlehem, a man and his wife came into the stable. ada seorang suami istri datang ke palungan itu. And during the night, a baby was born. Dan pada malam itu ada seorang bayi yang dilahirkan. And they had nowhere to put the baby. So Dan- they placed the baby in the manger. Lalu mereka tidak tahu, tidak ada tempat untuk menaruh bayi itu, sehingga bayi itu ditaruh di tempat makanan binatang, di sebuah palungan. So the little tree, who was now a manger, was so excited. Jadi pohon yang tadi yang dibuat palungan itu sekarang senang sekali, oh ada bayi nih. At last I have become a cradle. Akhirnya saya juga menjadi tempat untuk menaruh bayi. But there was more. Tetapi ada yang lebih penting dari hal itu. This was no ordinary baby. Bayi ini bukan bayi yang biasa. Outside in the fields, there were shepherds watching their sheep. Di luar kandang itu ada gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba-domba di padang. And suddenly there was a bright star and lots of angels in the sky. Lalu tiba-tiba gembala-gembala itu melihat ada sinar yang terang dari surga. And they said, "Go to Bethlehem. In the stable you will find a baby in a manger." Dan malaikat-malaikat berkata kepada gembala itu, pergilah ke sebuah kandang, maka engkau akan menemukan bayi yang ada di dalam palungan. And he is the Saviour, the King of the world. Dan bayi itu adalah juru selamat dunia, raja dari seluruh dunia. So when the shepherds arrived in the stable, Jadi ketika para gembala itu tiba di palungan tersebut, they knelt down around the manger lalu mereka berdiri di sekitar palungan and itu worshipped the baby Jesus. dan menyembah bayi Tuhan Yesus Kristus. So the little cradle was so excited. Jadi pohon yang ditebang itu dia senang sekali. He wasn't just holding a baby, but he was holding the King of Kings. Jadi cita-citanya yang tadi ingin menggendong bayi tercapai, bukan bayi yang biasa yang digendong, tetapi bayi dari raja segala raja. So that little tree, the desires of his heart came true. Jadi pohon yang pertama tadi cita-citanya tercapai. And many years later, another man came into the forest
and Lalu- started to cut down the next tree. Lalu beberapa tahun kemudian datang lagi orang yang ke hutan tersebut dan memotong pohon yang kedua. And this tree wanted to be a great ship to carry great treasures across the sea. Dan pohon yang kedua ini tadi cita-citanya apa? Ingin menjadi sebuah kapal yang besar yang berlayar di samudra dan membawa harta benda yang banyak. So he was really excited. At last I'm going to be a ship, I hope. Jadi pohon yang ditebang yang kedua itu senang sekali. Wah, akhirnya cita-citaku akan datang juga. So they took the tree and started to cut the Lalu tree. mereka menebang pohon yang kedua dan ditebang pohon itu. But instead of a great ship, Tetapi bukannya dibuat sebuah kapal yang besar, they made him into a small fishing boat. tetapi hanya sebuah perahu kecil untuk menangkap ikan. It was very small and very rough. Kecil, perahunya kecil dan kasar kayunya. And he was owned by a fisherman called Peter. Dan perahu itu dimiliki oleh seorang yang bernama Petrus. And Peter wasn't a very good fisherman sometimes. Dan Petrus itu bukan seorang penangkap ikan yang baik. Some nights he'd go out and come home with no fish. Kadang-kadang dia menangkap ikan tetapi tidak berhasil. And on this day when Peter came home with no fish, Dan pada satu hari Petrus pulang tetapi tidak berhasil menangkap ikan. and the little boat was feeling sorry for himself, Dan perahu yang kecil, perahu itu bilang, kalau dia bisa bilang, dia bilang begini, aduh kasihan ya Petrus kagak dapat ikan. suddenly a great crowd of people came down to the water. Tiba-tiba ada orang banyak yang datang ke tepi sungai. And out of the midst of the people came Jesus. Dan di antara orang itu ada Tuhan Yesus. And Jesus wasn't any ordinary man. Dan Tuhan Yesus bukan manusia biasa. He'd healed the sick Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit and raised the dead. dan membangkitkan orang mati. And he told everyone about the love of the Father in heaven. Dan Tuhan Yesus menceritakan tentang kasih Allah kepada kita semua. And he said to Peter, Peter, can I borrow your boat? Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, boleh nggak saya pinjam perahunya? There's so many people, I can't stand here. I need to get into the boat and go out into the lake a little way. Karena banyak orang di sini, saya harus pergi ke danau. So Jesus stepped into the boat Lalu Tuhan Yesus melangkah dan duduk di perahu and started to tell the people about his Father in heaven. dan mulai mengajarkan kepada orang banyak tentang Allah Bapa yang di surga. And the boat was so excited. Dan perahu itu, wah senang sekali. This is no ordinary man. Wah ini bukan manusia yang biasa, This is the Lord Jesus. tetapi ini adalah Tuhan Yesus. And then Jesus said to Peter, Peter, let's go out in your boat and catch fish. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus mari kita menangkap ikan. So Peter cast out into the deep water Lalu Petrus menebarkan jalannya ke dalam air and put his nets down, dan menaruhkan jalannya. and he caught so many fish the boat almost sunk. Lalu jala itu menangkap ikan begitu banyak sehingga kapalnya tuh hampir tenggelam. It was a miracle Itu merupakan sesuatu yang luar biasa, mujizat. because all night Peter fished and caught no fish. Karena sepanjang malam Petrus sudah menangkap ikan tetapi tidak mendapat apa-apa. But when Jesus told him to put his nets down, he caught so many the boat could hardly hold it. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jala, maka Petrus mendapat ikan banyak sekali. This boat was really excited because a miracle had happened, Perahu itu sangat senang sekali karena mujizat telah terjadi. and he had carried the greatest treasure in all the world, the Lord Jesus. Dan dia membawa Tuhan Yesus Kristus, harta yang lebih daripada harta yang di dunia ini. And several years later, Beberapa tahun kemudian, the other tree was still standing on the hill. ada pohon yang tadi yang ketiga itu masih berdiri di atas gunung. And one day some more men came with their axes, Lalu ada lagi orang yang datang membawa peralatan. and he thought, oh no, I don't want to be cut down. Lalu pohon yang ketiga itu bilang, tidak, saya tidak mau dipotong, ditebang. I just want to stand here and point people to God. Saya mau tetap berada di atas bukit ini dan menunjukkan orang-orang kepada jalan Allah. But they cut him down. Tetapi pohon itu akhirnya ditebang juga. They cut him into two pieces Ditebang menjadi dua bagian and made a rough cross. dan dibuat salib yang kasar. And he thought, oh no, someone's going to hang on me. Lalu kata pohon itu, waduh, akan ada orang yang digantung Because in those days, the criminals used to hang on the cross for di their salib itu. crimes. Karena pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang jahat itu kalau mati digantung di kayu salib. And then they put the cross on Jesus. Tapi
salib ini mereka menaruh Tuhan Yesus di atas salib itu. And he had to carry the cross through the streets of Jerusalem Tuhan Yesus membawa salib itu di Yerusalem, and out on a hill. dan di bukit They put the cross in the ground salib itu diberdirikan, and they put Jesus, who was perfect, on the cross. dan Tuhan Yesus yang sempurna yang tidak ada salahnya digantung di kayu salib. And the little tree who wanted to point men to God Dan pohon yang ketiga tadi yang mau menunjukkan manusia kepada jalan Allah realized this was no criminal, this was the Lord Jesus. sadar bahwa yang disalib itu bukan orang jahat tetapi Tuhan Yesus Kristus. He wasn't dying there for his own punishment, Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib karena kesalahannya sendiri, but for the punishment of all men and women everywhere. tetapi Tuhan Yesus mati supaya Dia menanggung segala dosa manusia. So this little cross did point men to God. Jadi salib itu menunjukkan manusia kepada Allah. The desires of his heart came true. Jadi cita-cita pohon yang ketiga itu menjadi kenyataan. But we know trees cannot talk. Dan kita tahu bahwa pohon itu sebenarnya tidak bisa bicara. But we know that Jesus has died on the cross for you. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi kita, To take away all the sins supaya menghapuskan segala dosa kita in your life. di dalam kehidupan anak-anak. And he wants you to ask him to forgive your sins Dan Tuhan Yesus mau supaya anak-anak minta ampun dosa kepada Dia and come to him. dan datang kepada Tuhan Yesus. And the Lord Jesus has a wonderful plan for your life. Dan Tuhan Yesus mempunyai rencana yang baik bagi anak-anak. And he wants you to trust him. Dan Dia ingin supaya anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. And he wants to give you the dreams and desires of your heart. Dan anak-anak Allah, Tuhan Yesus ingin memberikan mimpi anak-anak, cita-cita anak-anak itu berhasil. And if you're following Jesus, those dreams and desires will glorify him. Dan apabila anak-anak berharap kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka cita anak-anak akan menjadi kenyataan. If your children do not know Jesus, Apabila anak-anak belum kenal Tuhan Yesus, it's very simple to come to Jesus. gampang sekali berkenalan kepada Tuhan Yesus. We just have to say we're sorry for the wrong things we have done Anak-anak cukup berkata, saya minta ampun akan dosa-dosa saya, and believe in our heart that Jesus died for our sins dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa saya, and give our whole life to him, dan memberikan kehidupan kita bagi Tuhan Yesus, and he will come and live in our heart. maka Tuhan Yesus akan datang di dalam kehidupan kita. If you would like to pray with me Apabila anak-anak mau berdoa dengan saya and give your life to Jesus, dan memberikan kehidupan anak-anak bagi Tuhan Yesus, I'd like you just to pray after me. dan saya mau minta supaya anak-anak berdoa mengikuti apa yang saya doakan. Father in heaven, Bapa Surgawi, we thank you for sending Jesus kami berterima kasih Allah telah mengutus Tuhan Yesus Kristus to take our place. untuk menanggung dosa kami. And thank you, Jesus, for dying for us. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi kami. And we know we've done wrong things, Kami tahu kami sudah berdosa. and we want to ask you to wash our hearts clean. Tuhan, bersihkanlah hati kami. And Lord, we want to give our life to you. Kami ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Come into my heart, Lord Jesus. Datanglah ke dalam hatiku Tuhan Yesus. I give you my life. Aku memberikan hidupku bagimu. I want to do your will in my life. Aku ingin supaya aku melakukan kehendak Allah. I thank you for the plan you have for my life. Terima kasih Tuhan untuk rencanamu yang indah bagi hidupku. And I want to live for you. Dan aku ingin hidup bagi Engkau. Thank you for saving me, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyelamatkan saya. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you. Ya, adik-adik, cerita Ibu Sylvia bagus sekali ya untuk memberikan adik-adik satu keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati setiap cita-cita adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita, apapun cita-cita kalian, kalau cita-cita itu baik dan mempermuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Shalom adik-adik.